Jadi kita itu menghadapi Raja Jawa. Itu saja Bang Karni dari saya. Terima kasih. Fakta tetap fakta, palsu tetap palsu. Kalau asli ya kita bilang asli. Terima kasih. Oke. Roy Suryo buka suara tegas, sebut pihaknya sedang menghadapi Raja Jawa dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Pada 25 Januari 2026, Roy Suryo tampil di Indonesia Lawyers Club membahas perannya sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo. Roy tegaskan fokus penyelidikan adalah ijazah S1 dari UGM, bukan ijazah SMA. Terima kasih Bang Karni. Ya, jadi saya memang seperti keinginan Bang Karni dan rata-rata pemirsa ALC itu akan sampaikan semua itu ada buktinya, bukan cuma omon-omon. Jadi kalau ada rektor kampus yang hanya omon-omon tanpa bukti lah itu berarti ya terserah pemirsa. Gini Bang Karni, jadi memang saya kemudian Dr. Tifa dan Bang Resmond itu memang diminta secara resmi oleh TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, itu untuk menjadi saksi. Ya, meskipun tulisannya kami ahli, tapi dalam surat ada saksi. Dan itu ada suratnya. Mungkin bisa ditampilkan surat dengan kop TPUA yang kemudian minta kepada kami bertiga itu untuk menjadi saksi. Ya, nah itu ada itu suratnya. Clear banget. Ini maaf, ini satu lagi. Itu yang besar, yang besar. Kalau yang ini itu nanti kepentingannya penting. Yang satu lagi mohon maaf. Ya, jadi yang ini. Jadi itu jelas banget ya. Sehubungan kami merencanakan akan menghadirkan saksi yang bernama 1 Dr. Tifa, 2 Roy Suryo, 3 Resmond. Jadi artinya kalau ada orang mempertanyakan itu apa itu Roy Suryo kok ikut-ikut, dia bukan bagian dari TPUA. Memang kami bukan bagian dari TPUA. Kami adalah saksi yang diminta. Itu satu. Yang kedua Bang Karni dan juga teman-teman semua, waktu gelar perkara yang pertama adalah memang waktu itu saya agak kaget ya. Karena memang Bang Egy ketika keluar itu kemudian menyatakan bahwa saya tidak merupakan bagian atau Roy bukan merupakan bagian dari tim ini. Ya sudah, saya selalu menghormati setiap pendapat orang. Dan juga Bang Egy mengatakan yang saya laporkan itu adalah ijazah S1, ijazah SMA. Gak ada hubungannya dengan S1. Mohon maaf, tampilkan suratnya. Surat tanggal 9 Desember yang tadi, ya, itu adalah surat resmi dari TPUA, yang satunya. Surat resmi dari TPUA, menyatakan, itu tinggal dibaca aja di situ. Itu S1 atau SMA? S1. Dan kalau Bang Karni dan semua pemirsa ALC tahu, kalau yang dipermasalahkan itu adalah SMA, maka BIS TPUA dari Jakarta, tidak mampir ke UGM Bang Karni. Mampirnya ke SMA 6 Solo. Kalau yang dipermasalahkan SMA. Jadi nanti ini jelas kan yang dipermasalahkan kan S1 bukan SMA. Jadi tolong jangan lari dari tanggung jawab. Itu ya. Jadi kami ini terus istiqomah sama seperti Bang Rustam tadi. Terus bertahan ya untuk melaksanakan tugas itu. Nah sekarang ada yang kecil-kecil Bang Karni tapi menurut saya enggak nyaman. Karena ini saya sudah dengar 2-3 kali sampaikan. Benar bahwa ada pertemuan di salah satu rumah makan Jepang di Senayan City. Ya namanya Susite. Dan ketika kami diundang, saya diundang loh itu. Ya Bang DL dan juga Bang Resmond juga diundang. Kemudian selesai acara tiba-tiba, ini saya bilang demi Allah. Lihat. Tiba-tiba Bang Egy bilang, Roy bayarin dong. Loh saya kaget juga terus terang. Bang, saya kan diundang. Ya sudah. Gitu. Nah, tiba-tiba sekarang beredar tuh narasi. Roy nggak mau bayar. Loh ya namanya tamu diundang kok suruh bayar ini kan ya lucu aja. Lucu sebenarnya. Memang kebetulan waktu itu saya merasa saya kan diundang gitu loh. Ini sama persis modusnya dengan ketika ada peristiwa rawan setan dulu. Saya ketika jadi menteri diundang Kadispora kemudian tiba-tiba diminta tidak. Roy tidak bayar. Tapi udahlah kayak gitu itu biasa lucu-lucuan aja. Yang kedua, tadi Bu Neti juga mengatakan ketemu di TIS. Saya baru dengar ini ya. Memang betul kita ketemu itu di TIS. Dan saya ingat Bu Neti,
Saya waktu itu sampaikan juga ke ibu kan, bahwa Bu Neti saya dengar ibu itu cerita di mana-mana, ada di wawancara cc.com lah apalah. Ibu bilang Roy gini. Saya jawab apa? Saya tidak akan jawab. Ya, tidak baik mengumbar internal di antara kita keluar. Dan saya tidak pernah komentar tentang ibu loh ya. Enggak pernah. Saya pegang janji itu. Jadi artinya saya menghormati, bukan saya enggak berani. Saya menghormati. Dan memang perjumpaan kita itu koinsiden. Saya waktu itu diundang rapat oleh Bang Refli. Kemudian kami datang, tiba-tiba di situ ada Bang Egy lagi preskon sama Bu Neti. Ya, betul kan Bu Neti? Jadi clear. Enggak ada soal. Kita enggak ada masalah. Nah, ada memang begini, tolong hormati juga, saya setuju Bang Karni. Tolong hormati juga di antara kami. Saya juga tidak komentar masalah hukum kok Bu Neti. Saya itu hanya komentar, mohon dengan persepsi masing-masing. Kalau ada ijazah yang kemudian itu ada embos ya. Ya ini saya harus bilang, embos itu hanya bisa dirasakan kalau dipegang embos itu. Dan ketika dalam gelar perkara yang ditunjukkan dalam plastik, siapapun tidak akan mungkin merasakan embos itu Bu. Karena itu ada dalam plastik, ibaratnya begini ini ada plastik. Kecuali tangannya tangan David Copperfield. Tembus ke dalam. Padahal plastiknya enggak sobek. Jadi ya saya hanya bilang bahwa secara telematika, saya hanya mengatakan kalau foto ini terlalu tajam, terlalu kontras. Dan menurut kajian saya ini 99,9% palsu Bang Karni. Jadi saya tidak mengatakan lagi soal hukum. Saya hanya bicara teknis. Sekali lagi saya hanya bicara teknis. Nah sekarang tadi ada Bang Karni tanya ke Pak Rustam soal teknis. Maaf ada yang lupa nggak saya sampaikan ke teman-teman, tapi ini sudah banyak beredar. Tapi nggak apa-apa, ini hoax. Bang Karni sempat beredar juga. Ketika pertemuan di Solo, itu katanya Jokowi dan Bang Egy rangkul-rangkulan seperti ini Bang Karni. Ya, ini hoax. 99% hoax. Kalau bahasanya Resmond 11.000 triliun hoax gitu ya. Ini hoax. Sudah saya periksa dengan ELA juga, error level analysis. Ya. Tampak tangannya, error badannya, error kepalanya, error. Jadi ini hoax. Ini bikinan AI, artificial generated. Nah, tapi ada yang harus saya sampaikan juga di sini Bang Karni, karena tadi ditanyakan ke Bang Rustam. Ya. Kenapa saya harus menyampaikan Bang Karni? Karena Bu Neti dan juga semuanya, Bang Egy WA saya langsung. Nih buktinya yang paling kanan. Jadi Bang Egy Sujana itu WA saya langsung menggunakan nomor Malaysianya. Plus 60 sekian. Ini WA saya langsung, video berdurasi 45 detik, 40 ya. Ada gambar mobil VW, Bu Neti VW ya, bukan BMW. Ibu pernah salah bilang BMW. Ya, nggak apa-apa, kita saling koreksi aja. Ini VW. Saya ditanyakan banyak sekali Bang Karni oleh orang-orang karena biasanya soal-soal gambar kayak gini tuh memang saya yang bilang reksa video atau foto. Saya jawab ini bukan AI. Ini asli. Ini asli sebuah VW keluaran tahun 2014. Kenapa VW 2014? Karena apa? Karena itu adalah VW terakhir model. Jadi tahun 2020 ke atas memang nggak keluar. Dan memang, nah ini mohon maaf, saya harus menganalisis ini karena apa? Karena ini dikirimkan ke saya, ini juga ada gambarnya saya kirim. Ya, nomornya nomor Bang Egy langsung dan sudah saya periksa juga end-to-end encryptionnya. Foto profilnya itu foto profilnya Bang Egy ya masih dengan baju yang sama ketika di bandara. Bu Neti, Bang Karni dan juga semuanya, mohon baca analisis saya soal ini ya, foto ini. Saya di paragraf terakhir mendoakan Bang Egy supaya sehat, moga-moga terawat dengan baik, ada di salah satu dari 4 rumah sakit, entah itu Penang Cancer, entah itu Yap Hospital dan apa. Jadi saya tidak dalam rangka mengejek atau apa ketika menganalisis ini, enggak. Hanya ketika orang menanyakan Bang saya, Bang Karni, ini ada di mana? Maaf, foto ini menjadi petunjuk. Di belakang atau di depan ya, tapi di latar belakang foto VW ini, itu adalah gambar surau atau gambar masjid kecil yang ada di SPBU Kerang. Saya nggak nyebut mereknya lah, Kerang aja deh. Kerang yang ada di Johor Bahru di Malaysia.
Saya tunjukkan fotonya. Mohon gambar berikutnya. Jadi SPBU itu ada gambarnya. Udah ketemu itu di Johor Bahru yang terletak antara Perling Mall. Nah itu suraunya. Ya, yang ada. Jadi kalau identifikasi kayak gini nggak bisa lari lah kita. Ya, udah kena. Bahkan Google Map-nya ketemu. Ya, itu ada di mana? Jadi itu ada di antara Perling Mall dan Taman Tampoy Utama. Tuh, posisinya di situ. Itu ada yang namanya Shell Shellac. Bang Egy keluar dari mobil itu, ya, bilang, "Hei Hizbul, lu kira siapa?" Ya, Allahu Akbar, takbir. Nah, iya kan? Merdeka, ya, Bu Neti. Iya, memang. Alhamdulillah kalau saya bilang. Ya itu berarti kapan? Ya itu memang berarti baru saja terjadi itu kemarin. Kenapa saya bisa pastikan itu Hizbul? Ya karena Bang Egy keluar berangkat ke Malaysia itu dengan batik R. OD 383 itu namanya. Ada nama Bu Ani, ya istri Bang Egy, nama Bang Egy dan Hizbul. Ya data-data ini tuh nggak bisa ditipu, clear. Bahkan, nah ini mohon maaf saya Bu Neti. Kalau kemudian ada yang mengatakan, itu kendaraannya siapa? Oh itu milik ponaan. Memang keponaannya Bang Egy itu kerja di salah satu perusahaan telekomunikasi terkenal di Malaysia, Bang Karni. Depannya S, ya saya nggak nanti iklan Bu. Nggak usah kesenangan S-nya, ya nggak usah. Tapi mohon maaf Bu Neti, mobil itu milik ini BPKB-nya. Tuh tampilin. Siapa nama di situ? Egy Sujana. Ya, jadi nomornya WA 939Q. Saya tidak ada pretensi apa-apa Bang Karni mengatakan ini. Saya hanya bilang fakta saja. Faktanya begitu dan ini gambar terakhir. Bu Neti, kalau misalnya Ibu bilang kepada Roy jangan sok tahu. Saya bukan sok tahu Bu. Saya memang tahu Bu. Dan saya pernah tinggal di Malaysia. Ini gambar terakhir muncul gak? Ya, ini saya 20 tahun yang lalu Bang Karni. Ya, pernah tinggal di Malaysia meskipun tidak lama. Karena saya adalah konsultan salah satu perusahaan telekomunikasi terkenal di sana. Ini bukan mobil saya Bang Karni. Terlalu kaya kalau 21 tahun yang lalu. Nah ini. Dan bahkan saya punya yang namanya Kad Pintar. Itu sebelah kanan itu. Kad Pintar itu adalah permanent resident atau KTP Malaysia. Jadi Ibu, maaf kalau saya bisa dapat semua data tadi. Ya, karena tangan-tangan kita ada di dalam. Nah, tapi intinya Bang Karni dan semua pemirsa LC, saya tetap support dengan kasus ini. Saya tetap mengatakan kalau A itu adalah A, kalau B itu adalah B. Dan saya tidak akan masuk ke ranah hukum Bu, enggak akan. Tapi memang saya heran, ini statement terakhir saya Bang Karni. Saya memang heran. Dengan orang yang tadi diceritakan berkali-kali kan, katanya Bang Egy minta kepada Pak Jokowi, tolong Kapolri cabut saya. Kemudian dengan cepatnya Pak Jokowi bisa panggil tuh. Dan kalau tadi saya tidak salah, sekali lagi kalau saya yang disebut Iman Imanuddin itu adalah Dirkrim Bapak Kombes, Komisaris Besar Polisi. Pangkatnya luar biasa, Kombes. Kemudian satu lagi itu Ibtu, ya siapa namanya tadi? Rosadi. Bang Karni, orang yang bisa perintah langsung dan ada di situ mungkin bukan sekelas presiden saja, tapi sekelas Raja Jawa Bang Karni. Jadi kita itu menghadapi Raja Jawa. Itu saja Bang Karni dari saya. Terima kasih. Fakta tetap fakta, palsu tetap palsu. Kalau asli ya kita bilang asli. Terima kasih. Oke. Ia hadir atas permintaan TPUA bersama Dr. Tea dan Rismon Sianipar. Roy analisis bukti, foto ijazah terlalu tajam dan kontras tinggi. Menurut penelitiannya 99,9% palsu. Ia juga bantah hoax foto Jokowi peluk Egy Sujana, terdeteksi sebagai gambar buatan AI lewat error level analisis. Roy tinjau video WhatsApp dari Egy Sujana, tunjukkan mobil VW Mrs. Neti, model 2014, plat OD 383 atas nama Egy, parkir di SPBU Shell Johor Bahru, Malaysia, dekat surau. Lokasi dapat diverifikasi via Google Maps antara Perling Mall dan Taman Tampoy Utama. Roy ungkap kejutan atas dugaan intervensi tingkat tinggi, termasuk permintaan ke pejabat polisi. Ia sebut oposisi kuat sebagai Raja Jawa. Roy tetap dukung kasus, tekankan fakta tetap fakta,
palsu tetap palsu, tanpa masuk ranah hukum. Pernyataan Roy Suryo tambah panas diskusi kasus ijazah Jokowi. Subscribe sekarang untuk info terbaru dan update langsung dari channel ini.